Shalom, kaum wanita yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua masih punya semangat dan antusias yang besar untuk mencari hadirat Tuhan. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik seperti biasanya, tetapi biarlah kita tetap berusaha untuk menikmati hadirat Tuhan dalam segala keadaan. Baik, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar ada rema, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena sore hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang kami yakini selalu mampu untuk mengubah hidup kami, selalu bisa membuat hidup kami lebih baik dari sebelumnya. Itu yang kami rindukan, yaitu hidup kami menjadi berkat, dan terutama seistri rumah kami diberkati lewat keberadaan kami dan juga orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Yesus senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan para kaum wanita-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Baik saudara, ada satu pesan firman Tuhan yang datang pada kita di sore hari ini. Kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Kita buka Lukas pasal 7 mulai dari ayat 36 hingga 39. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah guli-guli kuala berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saya lanjut lompat ke ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, saya percaya kita sudah seringkali membaca ayat ini dan selalu ada berkat yang baru setiap kali kita merenungkannya. Termasuk sore hari ini ada sesuatu yang ingin saya bagikan, dan apa yang ingin saya bagikan adalah berbicara tentang iman. Karena bagaimana seorang perempuan yang lebih dikenal karena dosanya, bukan karena kecantikannya atau keahliannya, tetapi lebih dikenal karena dosanya, tapi ternyata dia mampu melakukan sebuah tindakan yang sangat beresiko untuk hidupnya. Dari tindakannya itulah Yesus melihat dan akhirnya Yesus memutuskan untuk memulihkan hidupnya. Bahkan tidak cuma sekedar memulihkan hidupnya, tetapi Yesus mampu membuat hidupnya yang tadinya dikenal berdosa menjadi hidup yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Saudara, perempuan ini tiba-tiba menghampiri Yesus setelah mendengar Yesus sedang berada di rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Dan dia melakukan sesuatu yang seakan-akan tidak bisa ditunda lagi, harus hari itu. Sehingga meskipun dia tahu resikonya sangat besar, karena dia harus masuk ke rumah seorang Farisi yang membuat satu ketetapan aturan, yaitu bahwa semua perempuan yang berdosa, perempuan berdosa saat itu identik perempuan yang melakukan perzinahan, persundalan, dan hukumnya adalah harus dirajam batu sampai mati. Tetapi perempuan itu seakan-akan tidak bisa menunda, harus saat itu juga. Meskipun resikonya sangat besar, dia tetap masuk dan menjumpai Yesus karena dia merasa sudah diampuni Yesus dan belum sempat melakukan apapun. Maka sekalipun dia harus terlihat hina sejenak, tapi dia tetap melakukannya. Dia memilih untuk membasuh kaki Yesus, yaitu satu tindakan yang harusnya dilakukan oleh seorang pelayan. Karena ada satu budaya di tempat itu, di zaman itu, setiap rumah harus memiliki pelayan yang bagiannya, yang tugasnya harus membasuh kaki setiap tamu yang masuk. Nah, bahkan dia menangis di kaki Yesus. Dia tidak peduli lagi dengan wajahnya yang mungkin dipenuhi dengan riasan, menjadi buruk rupa karena mungkin sudah luntur karena air matanya, dan rambutnya yang mungkin selama ini dirawatnya, dikepangnya dan lain sebagainya, rela dijadikannya penyeka kaki Yesus. Betapa luar biasanya
keadaan atau situasi yang boleh kita bayangkan seperti apa saat itu sehingga Yesus tergerak untuk memulihkan dan menjadikan hidupnya menjadi berkat, terangkat dan dipermuliakan. Saudara, dalam keadaan seperti sekarang ini kita bisa belajar dari perempuan ini, dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Ini yang penting, karena hari-hari ini di tengah-tengah tekanan yang hebat, di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini, ada banyak orang mulai mengeluh. Tetapi biarlah setiap perempuan-perempuan, wanita-wanita yang diberkati Tuhan, hidupnya terus menjadi berkat dan hidupnya terus mengalami pemulihan. Nah, saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, saudara, yaitu jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti mencari Tuhan. Karena wanita ini sekalipun dia dikucilkan, sekalipun dia diasingkan, direndahkan, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Tentu seorang yang dikucilkan merasa tekanan batin yang hebat, tetapi dia tidak berhenti mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, dia diasingkan, tetapi ingatannya akan kebaikan Yesus tidak menyurutkan imannya untuk tetap mencari Yesus. Saya percaya kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan, sehingga apapun keadaan yang kita alami hari ini, itu tidak akan pernah melemahkan iman kita untuk tetap mencari Tuhan jika kita ingat perbuatan-perbuatan baik Yesus di masa-masa yang lampau. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 dan 12, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara, kita selalu diajar untuk berpikiran positif. Kondisi sekarang seakan Tuhan izinkan memang harus terjadi agar semua orang mulai sadar bahwa dalam hidup ini tidak ada hal yang jauh lebih penting dan jauh lebih berharga untuk dicari, untuk dikejar selain mengejar Yesus, selain mencari Yesus. Saudara, gunakan momen-momen seperti ini untuk lebih banyak berdoa, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga pemulihan pasti terjadi dan hidup kita semakin dipakai Tuhan menjadi berkat. Pelajaran yang kedua, saudara, dari perempuan ini kita dapati bahwa apapun yang terjadi, setiap wanita hendaknya tetap melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa melayani bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah kehormatan. Jadi selain mencari Tuhan, lebih intensif lagi, lebih sering lagi, jangan lupa tetap melayani Tuhan. Lakukan bagian saudara sebagai seorang penolong di rumah, lakukan bagian saudara sebagai ibu bagi anak-anak, dan juga di hadapan Tuhan. Dalam keadaan baik, mungkin melayani Tuhan tidaklah terlalu sukar, tetap semangat. Itu jika dalam keadaan baik. Tapi bagaimana jika dalam keadaan yang kurang baik? Mungkin ada beberapa anggapan, kenapa harus melayani sementara aku saja masih kurang, sementara aku saja masih perlu dilayani. Saudara, melayani itu memang pasti harus ada yang keluar. Melayani itu pasti harus ada yang diberikan. Melayani itu pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Sama seperti perempuan tadi, dalam keadaan semacam itu dia masih bisa memberikan yang terbaik. Buli-buli alam yang berisi minyak wangi yang sangat mahal, tetapi dia seakan tidak pedulikan itu. Dia mencari Yesus dan dia tetap mau melayani Yesus. Seperti Yesus memberi contoh, dia pernah membasuh kaki murid-muridnya. Demikianlah Yesus ingin agar kita semua memiliki hal yang demikian. Karena melayani memang harus berkorban, tetapi setiap orang yang melayani dikatakan, jika engkau ingin menjadi besar, hendaklah engkau menjadi pelayan. Jika engkau ingin menjadi terkemuka, hendaklah engkau menjadi hamba. Itu pelajaran yang Yesus berikan kepada setiap kita. Seperti lilin hanya bisa menerangi ketika dia terbakar. Jika dia tidak terbakar, dia tidak menyala dan dia tidak akan menjadi berkat, dia tidak akan menjadi menerangi. Saudara, kalau kita tidak mengeluarkan sesuatu tanpa berkorban, kita pun tidak berfungsi dan menjadi teladan. Itu pelajaran yang kedua, tetap melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara, yakini bahwa kasih karunia Tuhan itu nyata. Jadi yang ketiga, saudara, perempuan ini meyakini akan adanya kasih karunia Tuhan. Hidup kita boleh ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23 hingga 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perempuan itu hidupnya dipulihkan bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena kasih karunia, atau karena pemberian, atau karena hadiah atau anugerah. Saudara sadari bahwa kita pun sebenarnya tidak pantas untuk menerima hidup seperti ini. Kita lebih pantas untuk dihukum karena sadar atau tidak, tiada hari tanpa perbuatan dosa, itulah hidup kita. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Dan orang yang menjalani hidup dengan meyakini akan kasih karunia Tuhan, orang yang menjalani hidup dengan yakin akan kasih karunia Tuhan, orang itu tidak akan mudah kecewa ketika apa yang diinginkannya tidak sesuai harapan. Orang yang yakin hidupnya hanyalah karena kasih karunia, orang itu tidak mudah iri hati meski keadaan orang lain mungkin lebih dari keadaannya. Orang yang meyakini bahwa hidupnya hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena pemberian Tuhan, dia dalam meraih segala sesuatu, hati dan pikirannya tidak dipenuhi dengan ambisi yang menggebu-gebu sampai menghalalkan segala cara, melainkan hati pikirannya berjalan sesuai dengan visi yang dari Tuhan. Karena apa? Karena dia yakin, bukan karena kuat gagah, bukan karena usahanya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perempuan yang dikenal berdosa, tetapi dia mengalami pemulihan. Perempuan yang mengalami tekanan, dia mengalami sesuatu yang tidak seharusnya diperlakukan seperti itu, tetapi hidupnya dipulihkan dan dia dipakai menjadi berkat. Kalau hari ini saudara ada yang mengalami merasa tertekan dan dalam keadaan yang tidak seperti kita harapkan, percayalah, hidup kita masih bisa jadi berkat, hidup kita masih bisa dipulihkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur karena Tuhan telah mengajari kami bagaimana seharusnya kami bertindak dan bersikap menghadapi keadaan yang mungkin hari-hari ini sungguh jauh dari apa yang pernah kami alami sebelumnya. Tetapi kami tetap percaya pemulihan Tuhan sediakan. Bahkan hidup kami tidak sekedar dipulihkan, bahkan hidup kami bisa Tuhan pakai menjadi saluran berkat dan memulihkan orang-orang sekitar kami. Kami pegang janji-Mu karena kami tahu perkataanmu penuh kuasa, firman-Mu ya dan amin. Urapi setiap kaum wanita-Mu di tempat ini, sehingga setiap kaum wanita sungguh bisa mengalami apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.